Oke, saya eksperimenkan saja, saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya sebelum kau mati kau di penjara dulu lah. Daripada lu minta mati terlalu cepat juga tidak usah. Lu mesti rasa penjara dulu. Kalau menurut saya sebaiknya Tuhan jangan kasih mati dulu. Kasih rasa di penjara supaya kau tahu. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kata Ustadz Agustan sambil memperagakan apa yang ia katakan. Apa tanggapan umat Kristen terkait pernyataan Ustadz Agustan itu? Saya pribadi akan memberi tanggapan dalam 3 perspektif. 1. Dari perspektif hukum pidana. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia, yaitu penistaan agama. Kasus penistaan agama di Indonesia masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Apa itu penistaan agama? Kata penistaan memiliki kata dasar nista yang artinya hina atau rendah. Sedangkan agama adalah tatanan keimanan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam dan lingkungan, manusia dengan makhluk hidup lainnya yang diatur dalam kitab suci. Jadi, penistaan agama adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menghina atau merendahkan agama tertentu yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jika perbuatan yang bersangkutan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penistaan agama yang termuat dalam pasal 165A KUHP, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun penjara. Jadi dalam perspektif hukum pidana, saya sependapat dengan Pendeta Mel Atok, bahwa Ustadz Agustan, Anda jangan mati dululah, biar Anda di penjara dulu, siapa tahu di penjara Anda bisa mendapat hidayah dan bertobat dari kejahatanmu itu. Itu pun kalau sekiranya Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk Anda bertobat, jika tidak, ya hukuman kekal yang akan Anda terima. 2. Dari perspektif hukum moral. Jika dilihat dari perspektif hukum moral, perbuatan Anda ini sangat tidak bermoral. Anda sedang memberi contoh yang buruk bagi umat Anda sendiri. Perbuatan Anda ini menunjukkan Anda adalah seorang penjahat yang berjubah ustadz. Bukan hanya itu, perbuatan Anda juga menunjukkan Anda sedang sakit, bukan sekedar sakit raga, melainkan sakit jiwa yang membutuhkan ketenangan. 3. Dari perspektif firman Tuhan. Jika dilihat dari sudut pandang firman Tuhan, apa yang Anda lakukan ini adalah bagian dari penggenapan firman. Kitab 2 Timotius 3 ayat 1-9 berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab, di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Lalu bagaimana orang Kristen menyikapi hal ini? Jika mengacu pada perspektif hukum pidana dan moral, pantaslah seseorang yang melakukan perbuatan penistaan agama harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib, untuk diproses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya jadi pembelajaran bagi semua warga negara. Jadi kalau ada pihak dari umat Kristen yang mau melaporkan,
Ya silakan saja, itu kan untuk kebaikan kita semua, asal jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Selain itu ada perkara yang paling penting yang harus menjadi landasan berpikir kita sebagai Kristen sejati dalam menyikapi kasus penistaan agama kita adalah Kitab 2 Timotius 3 ayat 10 hingga 17 berbunyi, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku." Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pesan dan nasihat ini adalah surat dari Paulus yang kedua kepada anak didiknya Timotius. Bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, salam sadar dari kaum minoritas Indonesia, Shalom.